Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari kita pertemukan di dalam kajian Zoom meeting. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa membaca dan sekalian kita bahas satu persatu Muhammad. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengirimkan salawat dan salam kepadanya dengan perjuangannya, dengan kegigihannya, kita berikan keteguhan hati untuk selalu mempelajari ayat Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita akan selalu mempelajari, memahami, memprogramkan ayat-ayat Al-Quran ini untuk menjadi pedoman hidup dan gaya hidup kita. Dan untuk mempersingkat waktu, nah ini diminta pada Bunda yang sudah hadir untuk membaca di satu halaman untuk orang. Ya. Silakan Ibu, apa Ibu Winda, apa Ibu Halimah Ridwan, langsung dikasih PR. Ibu Halimah, Assalamualaikum. yang ada 5. Ada 2 orang yang sudah hadir ke. Itu 4. Ini yang berlima. Itu berdua lah. Ya, Silakan baca. Hai, hanya ada 20 sih. Nah, Silakan Ibu. kamu. Ini sudah ada tuh ayatnya tuh. Tuh, di cewek. Ini lihat yang ini. Oh, Ibu Winda atau Ibu Halimah di luar. Kenapa? Kata orang-orang, naikin dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran suaranya, Pak? Ah, enggak kedengar. Nggak Oh iya, kedengaran? Sudah, kedengar suara sudah. Ibu kedengar. Oh, sudah. Soalnya tadi ininya ya. Ini sudah terdengar ya? A'udzubillahi minasyaitonir. Udah. Sudah. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu abtigha. Bentar. Terlalu kecil, diperbesar dulu. Ya, baru diperbesar. Ya.
Wa minan nasi man yashri nafsahu abtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Wa in kadu la yastafir wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idza la yalbasuna khilafaka illa qalila. Nah ya. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, Pak. kita langsung bahas kira-kira pemahaman Ibu untuk ayat ini apa? Berempat. Ya, orang yang mengorbankan ya dirinya cari keridhaan Allah. Ya, semua aktivitasnya, apapun yang niatkannya, kegiatannya itu semua karena Allah. Ya, jadi tidak tujuan untuk yang lain. Itu ada semata-mata karena Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Itu Pak. Ya, jadi sesuai dengan kajian kita, judulnya kan berniat mencari ridha Allah. Ya. Jadi di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan ada orang pemahamannya mencari ridha Allah itu mungkin barangkali meninggalkan anak istrinya, meninggalkan keluarganya, kemudian lepas dari tanggung jawab, mencari ridha Allah kan, mengasingkan diri. Ada pemahaman yang seperti itu. Jadi Allah Maha Penyantun lagi pada hamba-hamba. Jadi bukan untuk pribadi, tetapi di antara manusia itu macam-macam pemahamannya ini. Ada orang yang mencari ridha Allah itu katanya kalau kita pergi mengaji, ya tinggalkan saja keluarga, tak usah, ya akan memberi makan itu adalah Allah. Ada pemahamannya seperti itu. Ya. Jadi padahal tanggung jawab dia adalah keluarganya. Kalau Tetap. dia seperti itu, bagaimana pemahamannya ini mencari ridha Allah? Saya akan ngaji Al-Quran, saya akan mencari ridha Allah, tapi tanggung jawab dilupakan. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Saya pernah wawancarai itu aliran jamaah tabligh. Dia tanya, saya mengaji dikasih uang 2 juta. Saya pergi ke mana 40 hari. Sehingga sampai di sana, sampai di Lampung itu katanya ada yang sudah meninggal harum. Kuburan. Jadi ini orang yang seperti ini apakah mengorbankan diri untuk mencari ridha Allah? Padahal itu hanya keluarga, tanggung jawabnya anak istrinya kan. Nah, jadi ini pemahaman yang keliru untuk ini. Jadi mencari ridha Allah itu jadi terlepas dari segala macam bentuk tanggung jawab, ya tanggung jawab itu tetap keluarga tetap harus ada di dalam sini. Kita harus bersama-sama dan tidak boleh sendirian. Dalam keluarga, di keluarga itu mencari ridha Allah itu sebab anak, istri, dan keluarganya itu adalah tanggung jawab kita. Apakah pantas? Terus saya tanya, apa alasannya seperti itu? Nah, seperti kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim itu eh, pergi menyusul istrinya Siti Sarah ke Irak, ya sudah ditinggalkan, dan Ibrahim itu meninggalkan
Ismail dengan Siti Hajar dalam keadaan panas, ya, nggak ada air, segalanya tinggalkan. Itu adalah tanggung jawab Allah. Tapi kisah yang seperti itu tidak cocok untuk dipahamkan kepada orang-orang yang sekarang, ya. Dan dia bukan nabi, ya kan? Dan dia adalah orang biasa yang mencari, kan, seperti Ibrahim. Ibrahim itu sebelum dia berangkat menyusul istri tuanya Siti Sarah itu dengan seizin dari Siti Hajar dan Ismail. Itu malah disuruh oleh Siti Hajar itu. Bang, karena kita sudah lama ini ditinggalkan oleh kakak dan sudah berpergian ke Irak kampungnya. Kemudian usullah, tinggalkanlah kami di sini, kami aman ini. Atas atas seizin itulah Nabi Ibrahim itu berangkat ke sana. Nah, itu memang Allah memberikan apa? Karena ada kompromi antara Siti Hajar dengan Ibrahim, baru Ibrahim berangkat dan menyusul Siti Sarah ke Irak. Sampai di Irak ternyata Siti Sarahnya hamil juga, ya kan? Menunggu kelahiran anak. Jadi lama, sehingga lahirlah anaknya dengan Siti Sarah, Isa, gitu ya. Isa. Nah, itulah. Padahal itu Siti Sarah itu adalah istri tertua yang mengizinkan dia menikah dengan Siti Hajar, pembantu dia sendiri, demi keturunan. Nah, jadi kalau disamakan dengan versi Ibrahim, kita bukannya nabi, kita adalah manusia biasa. Jadi mencari keridhaan Allah itu adalah Allah mau mencantut kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang sudah ada kesepakatan kedua belah pihak apa yang diingin. Terus lanjut Bu, masih sejumlah ayat 36. Siapa nih? Saya langsung lanjut. Nggak yang lain. Enggak, Ibu satu halaman. Nanti mulai Ibu Oh, satu. satu halaman. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma laisa laka bihi wala taufu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, silakan Bu. Ya. Pemahamannya yang jitu. Iya. Iya, semuanya apa sebetulnya sudah jelas ya. Pendengaran pun penglihatan, melihat, dan juga apa yang ada di hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi janganlah kita mengikuti apa yang tidak yang tidak kita ketahui pengetahuan tentangnya. Itu maksudnya semua apapun, bukan hanya perkataan tapi juga pendengaran, juga penglihatan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang ada di hati kita, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu Pak Khairun Nas. Ya. Jadi kata bahasa Indonesianya kan, dan janganlah kamu janganlah kamu mengikuti. Kan banyak orang ikut-ikutan. Jangan, kalau kata jangan itu kan tidak boleh ya. Jangan mengikuti apa yang tidak punya pengetahuan. Jadi intinya kita hidup untuk sejahtera dunia dan akhirat itu
harus punya pengetahuan. Tidak mungkin kita tidak punya pengetahuan untuk mencapai surga yang disediakan oleh Allah luas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kalau kita kata ustaz, kata kiai, kata orang pintar, kita tidak tahu apanya itu dasar pemikirannya itu Al-Qur'annya tidak tahu, hadisnya tidak tahu, tidak kita baca, tidak kita pelajari. Berarti tidak pengetahuan, jangan ikut-ikutan. Sebab bahayanya itu akan kita bertanggung jawab, Pak. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan kita tanggung jawab. Nah, jadi Allah itu menuntut kita untuk kita punya pengetahuan. Jangan asal kita sudah bisa ngaji, melafalkan Al-Quran, bisa sudah harus dipahami lagi dan disiarkan. Jadi salah satu tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, anak cucu kita, semuanya kita akan dipertanyakan nanti. Kita pengetahuan, punya ilmu, tapi dengan anak cucu kita tidak berikan pelajaran. Pada keluarga kita tidak. Berarti ilmu kita untuk diri kita sendiri. Bapak, ini semuanya kita. Bagaimana kamu dengan keluarga kamu? Kamu sudah beriman sendiri, bertakwa sendiri, tetapi anak istri dan keluarga yang di rumah ditinggalkan tak punya pengetahuan apa-apa. Nanti minta bertanggung jawab. Ini adalah bukan hanya mencari makan saja, tetapi rohnya harus diisi dengan pengetahuan. Jadi kalau kita tidak tahu ayat ini, tidak kita baca dan tidak camkan di dalam diri kita tidak ngerti, Bu. Kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, jadi banyak orang yang seperti ini, orang-orang yang ikut-ikutan saja, nggak punya pengetahuan, ikut saja bagaimana ustadznya adalah, bagaimana kiai sajalah, bagaimana orang pintar. Dan kita dituntut untuk punya pengetahuan. Setiap pribadi, setiap diri kita itu akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Jadi inilah salah satu di antara tugas kita kalau kita mempunyai wawasan pengetahuan. Dan kita akan selalu terus-menerus kaji ayat-ayat Allah ini untuk selalu kita baca. Untuk siapa ini Al-Quran ini? Apakah Al-Quran ini untuk dibaca-baca saja? Untuk orang lain? Untuk siapa? Sebenarnya adalah untuk membimbing diri kita. Hanya kita mengaji ini bukan ada guru dan murid. Saya sebagai anak membuka jalan saja, tetapi semuanya pemahaman itu terpulang pada diri masing-masing. Kita belajar bersama. Kalau Nabi kan bersahabatan, tidak pernah ada guru dan murid. Oleh sebab itu kita buka Al-Qurannya, kita baca bersama-sama, kita paham bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah. Kita lanjut yang berikutnya, Ibu Wildaya. Dan kita berdua ini, baru bertiga. Coba cek dulu. Silakan. Pistol udah bisa tapi Bu Wildanya kemana nih? Tinggal Ibu Halimah. Baca lagi, Bu. Ibu lagi. itu loh ini loh macet ini. Ibu Wildanya keluar apa kemana nih? Nah itu macet. Ibu lagi, Ibu Halimah lagi. Nanti kalau ada habis waktunya kita tutup chat pengajian ini. Silakan, Bu. Ini nggak ada pesertanya ya. Nggak Ini ada. tinggal bertiga aja. Tiga Ibu Wildanya tadi ada, sekarang nggak ada lagi, tinggal berdua aja lagi nih Ibu dengan saya. Lanjut, Bu. Wah, Kita yang lain mana ya? Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'u ilan nar fahum yuza'un. Bukan itu. Ini maaf ya Pak, ini apa kecil ya. tulisannya kecil-kecil, kacamatanya
pas nggak ketemu yang untuk baca nih. Iya, nggak Jadi apa-apa. ya, Ya, oke. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Dituin dulu. Ya, Bisa. lanjut lanjut. aja ya. Ya, lanjut. Nah, Ini siapa? sebentar. Hatta ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum. Enggak. Ini Hmm. Wa absarahum wa absaruhum. Wa absaruhum wa absaruhum wa juluduhum bima wa Nah, juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. ya, Ya silakan. ini mungkin ya apa penjelasan ini jauh tuh. tentang Tapi apa namanya mungkin dia pakai hukuman atau azab yang diberikan kepada orang-orang kafir ya, yang mereka yang ke neraka. Jadi kulit dan apa penglihatan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi ini musuh Allah ini digiring ke dalam neraka, bukan semuanya. Ini bagi orang-orang yang apa namanya azab ataupun sisa untuk orang-orang yang kafir mungkin Pak Ustadz mungkin penjelasannya yang Ya. lebih ya. Ya, Silakan jadi Pak. di surat 41 ya ayat 19, 41 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsharu Allah. a'da'ullahi nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha sayda 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan ingatlah, jadi ingatlah hari ketika. Jadi hari ketika itu adalah hari kiamat, yang bukan di dunia lagi. Udah kiamat. Musuh-musuh Allah digiring ke neraka. Kita kelihatan. Kalau kita lihat visualisasinya itu musuh-musuh Allah itu adalah orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah ketika hidup di dunia. Diri itu ramai-ramai ke neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Ini pasti terjadi gitu yang seperti ini. Jangan, ini adalah peringatan, ingat hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Neraka itu kan belum ketahuan. Kalau kita di dunia ini mana neraka itu kan tahu. Tapi ini pasti terjadi, ya kan? Kemudian sehingga apabila mereka sampai ke neraka, musuh-musuh Allah tadi adalah orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah ketika hidup di dunia. Pendengaran, penglihatan, kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menipu, ya. Semuanya bicara, pendengaran, penglihatan, kulit bisa bicara. Mereka menjadi saksi terhadap tentang apa yang telah mereka. Jadi kalau memang kita perbuatannya baik, juga sama, pendengaran, penglihatan, kulit itu juga menjadi saksi. Ini orang ini taat patuh kepada Allah, lalu ngaji, dan selalu mengikuti aturan-aturan Allah. Tidak saksi. Dan bagi orang-orang yang digiring ke neraka juga sama. Tidak bisa berbohong, tidak bisa menipu Allah. Kalau sekarang kan bisa ditipu-tipu aja.
Ya, Nah, semua. pengadilan bisa ya ditipu-tipu. Iya, Hmm. ini, ini yang terjadi kan. Kehidupan di dunia itu gampang tipu-tipu. Kita lanjut dulu Hmm. sampai waktunya habis. Ya, kalau udah habis nanti kita berhenti. Silakan Ibu baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Ya sebentar saya ganti kacamata dulu Pak. Oh, ganti kacamata ya. Harus ganti kacamata dulu. Oh, iya, iya, iya. Nggak Ya, apa-apa. ini, ya. Jadi hilang-hilang anunya apa tulisannya. Iya. Itu anak siapa itu Pak? Itu anak Itu siapa Pak? itu Cucu. cucu-cucu. Dia, dia Ada cucu di rumah. ada. Jadi kalau Oh hari tapi ini Sabtu, Sabtu Minggu, ya, Sabtu ngumpul ya. ibu pur. Ya, Tapi jadi, ini tulisannya bisa digeser Pak. oh ya, Eh, Ketutup sama garis hitam di atasnya. udah, udah. Tulisannya bisa diturun ke bawah ya. Itu udah tuh. Nah, baru kelihatan. Hmm. Ya, tadi ketutup. Hmm. Baik, harus diperbesar dulu nih Iya, eh, tulisannya. ya. Kenapa ketutup? Saya pindahin dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu ludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Lanjut di bawahnya ayatnya Pak dari dulu. satu. Oh, Nanti ayatnya dibaca. dulu. Hmm. Wa ma kuntum tas wa ma kuntum Tum tastadiru ya di atas tulisannya. tas tatiru, tas Tiru tati, ota ya. tas Wa tatiru. ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum wala walakin Dan zanantum an Hah? Allah Sebentar. Annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, artinya ya. ya, Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. lanjut bawah. Namun sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dan dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Ya, Kamu kerjakan. Ya. Ya, mungkin hampir sama pemahamannya dari tadi dengan yang tak di atas ya, bahwa ya apa namanya pada saat nanti itu yang menjadi saksi adalah semua anggota tubuh. Ya, ya, ini tertutup. Jadi ya baik kulit, tangan, semua mata tadi juga pendengaran ini yang menjadi saksi apa yang telah kita lakukan dan semuanya ya bisa berbicara, semuanya bisa menjadi saksi dan kita tidak
tidak bisa bersembunyi ya. Tadi yang Pak Ustadz sampaikan ya, tidak Ya. bisa bersembunyi ataupun menipu ya. Ya hampir sama penjelasannya. Ya. Sama dan sudah disampaikan sama Allah bahwa ya seperti di alam barzah pun kita kan tidak yang menjawab itu semua adalah apa anggota tubuh kita, amal kita Ya. kira-kira ya. Jadi Ya. tidak bisa yang kita sembunyikan dari apa yang sudah kita lakukan di dunia. Itu Pak. Ya, ya. Baik. Jadi ini kan kalau kita nggak baca, kita nggak ngerti Bu ya. Kalau kita baca, pelajari gitu, ternyata kulit juga. Mengapa kamu Kulit. menjadi saksi terhadap kami? Padahal dia sendiri kan, kulit dia sendiri. Kulit Ya, bicara. menjawab, Jawab. kita menjawab. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama. Kali pertama itu kan mulai dari Adam dan Hawa, kemudian Dan Hawa. dilahirkan digandung oleh ibu ya yang mengandungkan. Itu semuanya kali pertama. Jadi berarti kan semuanya perangkatnya sudah ada. Nah, jadi semuanya itu akan bisa bicara. Kalau kita eh, di dalam pemahaman dangkal kita itu kan yang bisa bicara kan hanya mulut. Ternyata kuping Ya. bisa bicara, kulit juga bisa bicara. Jadi kita tidak bisa bersembunyi atas segala, maka yang dituntut kita itu adalah kejujuran, ya kan? Kejujuran kita jujur tak, ya kan? Bahwa kita itu manusia, kalau disuruh oleh Allah punya pengetahuan membaca Al-Quran, kita baca. Kalau tidak kita baca kan kita nggak tahu apa yang disampaikan Allah. Jadi ini apa yang kita baca hari ini, mudah-mudahan itu akan menjadi petunjuk bagi kita untuk hari akhirat kita kelak. Oke, barangkali sampai di sini dulu Bu ya kajian Amin. kita pagi hari Ya, ini. terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Nah, ya, mudah-mudahan yang lain banyak mempelajari ikut. ayat Allah. Kebetulan waktunya juga sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Kita Bu. tutup ya Pak. Iya. Ditutup. Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut lagi Sama-sama. ya jadwal Ya, berikutnya, mudah-mudahan Bu. nanti Ya, ya. mudah-mudahan nanti banyak yang Ya. ikut, banyak Ya, pesertanya. sedikit-sedikit mudah-mudahan ya. Ya. Ya, Bu ya. Baik Pak. Yuk. Lapor sama Pak Ketua, Pak Pri. Iya. Sudah Pak Ketua kita sedang reuni di Pekanbaru. sore ini sudah mengaji Pak. Iya. Iya, Ya. iya, betul. Ayo, Bu. Ya.